Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sari dengan NIM 2102997 akan menampilkan video pembelajaran dengan keterampilan bertanya dasar dan keterampilan penguatan dengan materi sudut kelas 7 semester 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Oke, Bu. Hi guys, to start our lesson today, let's pray together. Let's start. Finish. Ibu mau nanya, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini Anda? Rosa. Rosa, Bu. Oh, Rosa. Kenapa Rosa? Sakit. Nah, Ibu mau ambil absen yang lain dulu. Widya Eka Fitri, Hadir, Bu. Arya Janto, Oke, Bu. Fadila Hani, Hadir, Bu. Hadifah Madatila. Hadir, Bu. Ada yang namanya belum disebut? Tidak, Bu. Oke. Jadi semuanya sudah ya. Nah, coba perhatikan lingkungan sekitar Anda, apakah sudah bersih? Kalau ada sampah tolong diambil ya, buang ke tempat sampah. Sudah bersih, Bu. Oke. Luruskan meja Anda ya. Sudah rapi. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas hubungan antara garis, kan? Nah, hubungan antara garis itu ada dua, hubungan antara titik garis dan bidang dan sama kedudukan garis. Nah, hubungan antara titik garis dan bidang itu siapa yang masih ingat apa saja? Saya, Bu. Oke, Lydia. Yaitu hubungan titik dan garis, hubungan titik dan bidang, hubungan garis dan bidang, hubungan titik-titik segaris, dan hubungan titik-titik sebidang, Bu. Oke, bagus Lydia. Lydia masih ingat ya hubungan itu. Nah, kalau hubungan titik dan garis siapa yang masih ingat? Oke, Hanifah? Garis itu ada titik pada garis dan titik di luar garis. Nah, bagus. Ada dua ya. Kalau hubungan antara titik dan bidang siapa yang masih ingat? Hani. Oke, Hani. Ada dua, yang Ada pertama dua. titik pada bidang dan titik di luar bidang. Bagus Hani. Oke. Nah, kalau hubungan antara garis dan bidang siapa yang masih ingat? Hari, Bu. Oke, Ari? Ada 3, Bu. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis terletak pada garis terletak tidak pada bidang. Yang ketiga, garis memotong bidang. Oke, Ari. Bagus, Ari. Nah, sebelum Ibu nanya kedudukan garis itu apa saja, Ananda masih ingat apa itu pengertian garis? Siapa yang masih ingat pengertian garis? Hari, Bu. Ari. Kalau Oke, garis Ari. adalah kurva yang tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Bagus, Ari. Memang itu arti dari garis. Nah, kalau kedudukan garis apa saja, Ananda? Yang pertama? Berpotongan, sejajar, dan sejajar. Ya, ada 3 kalau kedudukan garis ya. Nah, kan tadi Anda bilang ada berpotongan. Garis berpotongan itu apa? Saya, Bu. Oke, Dua garis yang memiliki titik potong. Oke, bagus. Memang itu arti dari garis berpotongan. Ibu mau menggambar sebuah garis. Nah, kita misalkan garis ini M dan garis ini L. Nah, ini kan garis ini apa? Berpotongan. Nah, titik yang berpotongan itu yang mana? Bu, yang di tengah. Yang ini. Ya, Nah, Bu. ini namanya titik potong pada garis. Nah, jika Ibu menggambarkan garis, Ibu perpendek garis yang dari Ibu potong ini. Ini ya. Nah,
sudut. Ya. Nanti ini membentuk sebuah sudut. Misalkan ini O. Apa yang dinamakan dengan titik O ini? Oh. Apa tadi ini? Oh, titik sudut. Berarti O ini merupakan titik sudutnya. Nah, kalau ini nih merupakan garisnya. Nah, berarti ada yang tahu cara penamaan titik sudut? Siapa? Ayo. Nggak tahu. Nah, untuk penamaan titik sudutnya kan gini. Berarti sudut L. Ini merupakan penamaan titik sudutnya. Nah, Ibu udah memberitahu bahwa O ini merupakan titik sudut. Kalau ini untuk menamakannya. Nah, ini bukan gambar ini merupakan daerah sudut. Nah, ini daerah sudutnya. Siapa dari yang Ibu jelaskan ini? Siapa yang bisa mendefinisikan sudut itu apa? Saya Bu, ya Lydia. Sudut itu yaitu titik tempat bertemunya dua garis. Oke. Ada pendapat lain? Sama Bu. Oh sama. Nah, jadi sudut itu adalah dua buah sinar yang berpotongan di satu titik. Nah, titiknya kan di sini. Nah, ini yang dinamakan dua buah sinarnya. Itu adalah pengertian dari sudut. Nah, untuk kalau Ibu tanya sudut penuh berapa ukurannya? 360 derajat. Itu 360 derajat itu sudut penuh. Kalau lambang dari sudut derajat. Oke, derajat. Oke. Nah, Ibu mau bertanya kalau di dalam kehidupan sehari-hari contoh sudut itu seperti apa? Itu Bu, yang di tembok. Di tembok ini, sudut pojok-pojok tembok kelas kita. Nah, itu juga sudut. Meja Ibu ini? Iya Bu, ada Ujung-ujung meja Ibu ini sudut juga. Papan tulis coba perhatikan. Ada Bu. Ada di ujung-ujungnya itu juga sudut. Nah, kita sudah mempelajari definisi sudut tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis sudut. Siapa yang masih ingat jenis-jenis sudut? Yang kita pernah pelajari dulu. lancip. Nah, iya. Jadi sudut Lancip, tutul, siku-siku. Oke. Jenis-jenis sudut itu ada sudut apa tadi? Siku-siku. Sudut siku-siku. Siku. Nah, ukuran sudut siku-siku ini berapa? 90 derajat. Jadi ukuran sudut siku-siku ini 90 derajat. Nah, yang kedua sudut apa lagi? Sudut Lancip. Sudut lancip. Nah, ukuran sudut lancip berapa? 0 Sampai 90 derajatnya. Benar ya? 0 sampai 90 derajat. Atau kata lainnya
berpelurus. Siapa yang tahu ukurannya? 180 derajat. Aku senangin ibu. Ukurannya nah itu untuk ukuran. Ada lagi yang tahu sudut apa lagi? Bertolak belakang. Itu yang disebutkan Andi tadi ya. Nah ibu tahu, ibu kasih tahu ya. Satu lagi sudutnya itu sudut refleks. Oke, sudut refleks ya. Untuk jenisnya kita lihat dulu sudut refleks. Ada yang tahu ukuran sudut refleks? 360 derajat. Lebih dari 300. Ayo, siapa yang tahu? 180 sampai 360. Bagus Sari. Kita kan dong Sari. Ukurannya itu lebih dari 180. Nah, 360. Nah, jadi untuk jenis-jenis sudut yang kita pelajari. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan jenis-jenis sudut. Nah, kita akan masuk kepada hubungan antara dua sudut. Ada yang di antara nenek ibu yang tahu apa saja hubungan antara dua sudut? Sudut berpeniku dan berlurus. Nah, iya, itu hubungannya. Benar anak ibu. Nah, sudut berpeniku. Ada yang tahu apa maksud dari sudut berpeniku? Sudut yang memiliki jumlah sudut 90 derajat. Bagus sekali, benar bahwa sudut itu arti dari sudut berpeniku. Sudut yang dikeluarkan. Ibu akan memberikan contoh. Jika sudut AOC-nya ini diketahui 30 derajat, berapa sudut BOC-nya? Nah, ini kita bisa memakai cara menggunakan sudut berpeniku ini. Nah, kan kita sudah tahu bahwa sudut AOB itu berapa nilai? 90 derajat. Nah, itu sudut AOB itu sama dengan sudut AOC ditambah sudut BOC. 90. Sudut AOC 30 derajat. Sudut BOC kan belum diketahui. Kita tulis sudut BOC. Ini bisa kita selesaikan kan? Bisa Nah, tahu. 90 dikurang 30. 60 derajat. Nah, dapat kita selesaikan. Jadi kita tahu berapa sudut BOC ini, yaitu 60. Nah, kita katanya tadi akan menghasilkan 90. Nah, coba kita jumlahkan. Tadi BOC ini 60, sudut AOC ini 30. 60 ditambah 30 90 derajat. Berarti benar ya, akan menghasilkan 90. 90 derajat. Nah, untuk yang kedua, hubungan yang kedua itu ada yang tahu sudut apa? Berpelurus. Oke, sudut berpelurus. Ibu mau nanya,
hasilnya 180 derajat. Nah, Ibu akan memberikan contoh. Nah, jika ini diketahui 72, bisakah kita cari sudut KOM-nya? Bisa. Karena kita sudah tahu. Nah, coba kita selesaikan dulu ya. Sudut NOM-nya atau sudut lurusnya ini akan sama dengan sudut KOM ditambah sudut KOM. Ini sudut KOM diketahui berapa? 72. Sudut KOM-nya kan belum diketahui. Untuk sudut KOM-nya ini itu 180 dikurang 72. Berapa 180? 180. Oke. Siapa yang jawab tadi? Hari Bu. Bagus Ari. Benar, 180 kurang 72 itu 108. Untuk menambah pemahaman Ananda Ibu terkait hubungan antara dua sudut ini, Ibu punya contoh soal. Antara Nana Ibu mau jawab contoh soal Ibu yang pertama. Hari Bu. Oke Ari, silakan maju. Apakah benar yang dibuat hari ini besar sudut ACB itu 70? Apakah Anda juga mendapatkan 70? Ya Bu. Berarti benar ya yang dibuat hari ini. Berarti Anda sudah paham terkait hubungan antara dua sudut ini. Nah, untuk contoh yang keduanya, oke, ini contoh soal pertanyaan kedua. Siapa di antara Ibu yang ingin mencobanya? Hari Bu. Oke, siapa? Lydia saja ya. Oke. Lydia silakan maju. Sudah. Silakan duduk. Ya, coba perhatikan anak-anak. Apakah yang dibuat sama Nanda ini benar? Benar Bu. Benar. Sama dengan yang punya Nanda? Sama. Oke, sama ini contoh soal kita adalah membuat dua contoh soal ke depan dan hasilnya benar. Kita beri apresiasi dulu kepada Ibu. Nah, pada pertemuan hari ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Ya Bu. Oke, Lydia. Saya dapat menyimpulkan pengertian dari sudut yaitu dua buah sinar yang bertemu tepat di satu titik. Bagus, Lydia. Nah, ada lagi yang dapat menyimpulkan hari ini? Sama Bu. Nah, ya, jenis-jenis sudut apa saja yang kita pelajari tadi? Bu. Oke, Hani. Sudut berpenyiku, sudut lancip, sudut tombol, sudut siku-siku, sudut refleks, dan sudut
Ibu akan memberi tugas nomor 1 sampai 5. Jangan lupa dikumpul minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, untuk materi kita minggu depan minggu ini kita sudah membahas tentang subur. Minggu depan mungkin kita akan membahas tentang himpunan lagi. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum mengakhirinya, ketua kelas tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Hai guys, to class our class. Let's say hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Silahkan Anda pulang dengan tertib. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit ya Nanda. Ya, Bu. Dan Bu. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.